Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini kita awali dari surat Qaf, surat 50 ayat 38. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma, yaitu sungguh kami telah menciptakan semesta angkasa, bumi ini dan apa yang di antara keduanya, yaitu budaya, isi tati ayamin, dalam 6 periode. Wa ma masana min lughub, yaitu tidak sedikit pun kelelahan menyentuh kami. Pada kali ini mari kita perhatikan kalimat pertama dari surat Qaf ayat 38 ini, wa ma masana min lughub. Pertama, ini kalimat negatif. Yang ada tidaknya berarti kalimat negatif. Kalau tidak pakai tidak, itu berarti kalimat positif. Ma di sini ma yang berarti tidak. Ma massa, masa yang masuk masan menyentuh, ma massa tidak menyentuh. Yang jadi fa'il, yang jadi subjek adalah min lughub, min dengan lughubin. Lughubun bentuk masdar. Lagobayal gubu lughuban, artinya lelah atau letih. Min di sini menunjukkan istilahnya litaklil, sedikit pun tidak. Jadi min lughub sebagai subjek, keterangan kerjanya ma massana, sedikit pun kelelahan tidak menyentuh kami. Jadi dalam aktivitas penciptaan semesta angkasa, bumi ini, kemudian budaya manusia, Allah menyatakan tidak, rasa lelah sedikit pun tidak menyentuh kami. Berarti kami tidak lelah. Tema ini tentunya ada yang perlu sedikit kita ambil dari istilah ini sebagai self correction, self introspection, introspeksi diri, di mana kita sebagai manusia biasanya cepat lelah menanggapi ilmu, sekali dua kali tidak hafal udah bosan, lelah, 2-3 kali menghafal ayat tidak hafal, lelah, dan sebagainya. Kemudian kerja
dalam mendidik, bisa lelah dalam memakmurkan diri sendiri, memakmurkan keluarga, memakmurkan masyarakat, memakmurkan bangsa, juga cepat lelah. Jadi tentunya dengan kata-kata ma masana min lugub akan timbul rasa malu dari diri kita, padahal wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini. Jadi bisa saja dari sana timbul rasa malu dari diri kita yang kita masukkan ke al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman, bagian dari pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Tentunya malu untuk yang positif. Tapi kalau malu tidak ikut berbuat jahat karena kawan mengajak berbuat jahat, kemudian kita malu tidak ikut bersamanya, itu malu untuk yang negatif. Kemudian dalam ini kita ingin lanjutkan tentang mamasana min lugub. Ini tentu bercerita tentang kholakna, kami telah menciptakan. Kholaku sebagai kata kerja, maka itu adalah aktivitas, itu kegiatan, itu adalah apa yang Allah lakukan. Kemudian dalam ini kita ambil lagi surat Anbiya surat 21 ayat 104 yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Yauma natwis samaa katayyi sijilil lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Yaitu pada satu periode di mana kami melipat angkasa, natwis sama. Katayyi sijilil kutub, seperti halnya melipat lembaran atau satu daftar untuk satu buku, satu pembukuan keluar masuk kemudian ditutup untuk satu periode. Kemudian nanti datang periode lain, ada pembukuannya lagi, ditutup periode itu. Nanti datang periode lain lagi. Nah, di sini tergambar pada kalimat selanjutnya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, seperti halnya kami memulai ciptaan sejarah kalian, nu'iduhu, kami begitu kami mengulang-ulanginya. Hal ini adalah satu perulangan sejarah. Wa'dan alaina, sebagai satu janji pasti atas kebijakan kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah pelakunya. Inna, sesungguhnya kami, double lagi dengan kunna, adalah kami, fa'ilina, yang melakukan. Fa'ila yaf'alu fi'lan, berbuat. Fa'ilun, yang berbuat. Fa'iluna, jamaknya kalau patah fa'ilina. Jadi di sini kata kerja pertama natwisama, kami melipat angkasa. Terus kata kerja kedua bada'na, kami mulai. Awala khalqin, ciptaan sejarah pertama, nu'iduhu, kami mengulangi. Jadi ada beberapa kata kerja. Yang kata kerja ini
subjeknya atau fa'ilnya Allah. Natwi itu nahnunya Allah, bada'na nahnunya Allah, nu'iduhu juga nahnunya Allah. Jadi di sini beberapa kata kerja yang menyangkut atau berkaitan dengan bisa dikatakan kegiatan Allah. Kita ingat dalam inna kunna fa'ilin ini merupakan anatomi sejarah. Jadi sejarah itu yang membuat sejarah ini berjalan adalah Allah dengan kalimat inna kunna fa'ilin. Kemudian dikaitkan lagi dengan surat Al-A'raf surat 7 ayat 29. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ta'udu syayatina awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Tegaskan oleh Anda amara rabbi bil qisti, pembimbingku memerintahkan kehidupan adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, yaitu tegakkanlah wajah kehidupan kalian di setiap masjid sama dengan di setiap sholat. Wad'uhu, serta berharap hiduplah menurut kebijakannya, mukhlisina lahuddin, dengan sikap memurnikan tatanan hidup, aturan hidup atau regulasi hidup, lahu menurut ajarannya. Kama bada'akum. Nah di sini bada'a subjeknya huwa, yaitu ke Allah, seperti halnya dia telah memulai, kayak istilah tadi ya, sejarah kalian pertama, ta'uduna kalian di sini yang menjadi subjeknya. Begitu kalian mengulang-ulanginya. Jadi dengan demikian sama dengan surat Anbiya 104 tadi menjelaskan bahwa sejarah adalah perulangan atas prinsip yang sama oleh muka yang berbeda-beda. Apa prinsip yang samanya? Prinsip yang sama bermula dari Allah mengajarkan ilmu lewat para rasul. Kalau yang pertama berarti Nabi Adam. Di sana nur wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah membuat tanggapan dulumat dan tanggapan nur. Nur menurut sunnah Rasul, dulumat menurut sunnah Sayatin. Bahannya dari sana. Kemudian Nabi Adam mempraktekkan hasanah fid dunya, berarti sunnah Rasul yang digunakan. Kemudian fa'azallahum syaitanu anha, setan menggelincirkan mereka berdua anil jannah, dari kehidupan jannah, dari hasanah fid dunya, dari kehidupan saling kasih sayang, dari kehidupan aman damai. Anha, keluar dari sana, masuklah ke dalam kehidupan ba'dukum li ba'din adu, kehidupan nar. Nah, jadi itulah bermula hidup menurut ilmu Allah yang nur, kemudian bergeser ke dulumat. Itulah ciptaan sejarah pertama. Kemudian perulangannya oleh Nabi Adam diulangi lagi yang pertama tadi, tobat, nur lagi, setelah nur jannah lagi, berarti itu Adam yang kedua, sehingga dikatakan Nabi Adam sama dengan penguasa dua kurun juga.
setelah Nabi Adam tidak ada, bergeser lagi ke Dulmat. Terus demikian berulang-ulang sampai dengan Nabi Isa alaihissalam dengan nur menurut sunnah Rasul, dengan kitabnya Injil, liyudhirahu ala dini kullihi, muncul dinul Islam, muncul hasanah di dunia, kehidupan aman damai, subur makmur. Kemudian setelah itu bergeser lagi ke Dulmat menurut sunnah Sayati. Datanglah Nabi Muhammad, datang wahyu kepada Nabi Muhammad. Begitu datang wahyu berarti kembali lagi ke nur menurut sunnah Rasul. Kemudian muncul nanti setelah 13 tahun kehidupan dinul Islam lengkap di Madinah Munawwarah. Setelah itu ya tetap saja bergeser ke Dulmat lagi. Yang awal-awalnya sholat itu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan, orang baca ayat, kalau imam baca makmum mengerti. Kemudian setelah itu bergeserlah sedikit demi sedikit, arti ujungnya kembali ke pembengkokan lagi, seperti yang kita alami. Dulu kita kalau sholat aja lah, asal sudah melaksanakan berarti sudah selesai. Orang baca ayat, kalau imam baca makmum mengerti. Kemudian setelah itu bergeserlah sedikit demi sedikit, arti ujungnya kembali ke pembengkokan lagi, seperti yang kita alami. Dulu kita kalau sholat aja lah, asal sudah melaksanakan berarti sudah selesai, dianggaplah itu sudah selesai. Kemudian pada tanggapan sekarang tentu kalau qiraatul imam qiraatul makmum berarti ada sesuatu yang belum kita lakukan, langkah-langkah kita tentang menangkap ayat Quran yang dibaca oleh imam. Yang tentunya seorang imam ini yang memimpin satu masyarakat oleh ayat Quran, otomatis katakan saja sebagai ketua regu, ucapan-ucapan harus bisa ditangkap oleh anggota-anggotanya. Nah, ini yang kita katakan, coba setiap masjid, bukan saja Masjid At-Taqwa, tapi semua masjid mengagendakan bagaimana agar bisa qiraatul imam menjadi qiraatul makmum, bacaan imam tertangkap oleh makmum. Berarti makmumnya di sana harus dididik oleh imam atau dengan kawan-kawannya, karena orang kan bukan satu, orang itu kan banyak. Kalau masyarakat di kita saja, saya kira kalau benar-benar ini dilaksanakan, 7 orang pembantu belum tentu cukup, sebab orangnya banyak. Nah, ini artinya kalaupun misalkan di Masjid At-Taqwa ini ada kegiatan itu, satu, kegiatan itu belum tentu mencukupi. Yang keduanya, selain Masjid At-Taqwa, seharusnya masjid yang lain juga ya ada agenda itu. Nah, tapi demikianlah kenyataannya. Kita melihat satu kenyataan yang boleh dikatakan timbul rasa sayang. Sayangnya apa? Sayangnya masjidnya dibangun, bisa saja masjidnya indah, kemudian setelah itu yang salat jamaahnya juga mungkin banyak,
Tetapi sayangnya pendidikan ke arah qiraatul imam, qiraatul makmum bisa dikatakan kurang begitu ada. Sehingga ya tentu hasilnya hudan linnasi yang ada pada ayat yang dibaca oleh imam sayangnya tidak ketangkap oleh makmum. Sedangkan ayat itu kalau ketangkap ya tentu masih perlu proses implementasi. Bisa saja ngerti ayat, dia tidak mengimplementasikan, itu masih kurang juga. Nah, jadi di sini artinya kalau kita berbicara masalah kegiatan pendidikan semacam itu. Kemudian kita lanjutkan tentang apa yang kita istilahkan tadi, inna kunna fa'ilin, Allah yang berbuat, Allah yang melakukan. Banyak lagi nanti eksplorasi ayat seperti pada surat Ibrahim 27, yusabbitullahu alladziina amanu. Nah, yusab itu subjeknya Allah, berarti Allah yang melakukan, menguatkan mereka yang beriman bil qauli sabit dengan ucapan ilmiah yang kuat bil hayati dunia wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, wa yudillullahu dalimin. Yudillu sebagai keterangan kerja subjeknya Allah. Ujungnya wa yaf'alullahu ma yasha, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi dari ayat-ayat ini dan banyak ayat lain, misalkan lagi surat Hajj surat 22 ayat 14, innallaha yudhilu, sesungguhnya Allah memasukkan, tentu dengan penurunan ajaran sunnah rasulnya, alladzina amanu wa amilus solihati jannatin, ke dalam kehidupan jannah tajri min tahtihal anhar, yang di permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air, sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Ujungnya ada kalimat innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Demikian beberapa data ayat Quran yang berbicara tentang fi'lun, kata kerja yang subjeknya Allah. Dan berbagai ayat lagi yang tentunya diharapkan untuk dieksplor oleh siapapun, sebab ayat Quran banyak yang menunjukkan Allah sebagai subjeknya. Yang kita maksud di sini adalah nanti kalau dikaitkan dengan kata subhanallah. Dalam surat Mujamil ada kalimat wa innalaka fin nahari sabhan tawilan. Nah, ini masdar sabhan yang berarti kegiatan, kesibukan di waktu siang yang begitu panjang sehingga bisa mengganggu kegiatan malam. Yang kita maksud sabhannya itu. Nah, kemudian kalau kita cari ke dalam kamus, sabhan sebagai masdar dari sabaha. Kalau gopar yaghfiru, gufron, ada magfirotan, ada gufronan, gufronan atau magfirotan. Gufronan ini bentuknya fu'lanan. Nah, sehingga goparo yang masdarnya gufronan ada di kamus, ada di ayat. Di kamus ada, di ayat ada, ya, berarti sudah kuat ya. Di kamus ada, di ayat ada. Tapi kalau subhanan di kamus tidak ada. Tapi dalam perbandingan dengan gufronan atas pola fu'lanan, maka subhanan pun sebenarnya atas pola fu'lanan. Jadi dengan demikian, maka itulah yang saya maksud bahwa subhanan itu adalah bentuk masdar yang berarti sabaha, yaitu berbuat sibuk, di mana Allah sebagai subjeknya. Itu dari data-data ayat tadi, sehingga dengan demikian maka dilihat dari pembahasan ini, maka kalau kita mengucapkan subhanallah
harus tergambar pada pikiran kita. Begitu kegiatan Allah, tidak ada jagung tumbuh kalau tidak Allah menumbuhkan, tidak ada rumput tumbuh kalau tidak Allah menumbuhkan, tidak ada air hujan turun kalau tidak Allah menurunkan, tidak ada gempa kalau Allah tidak menggerakkan, tidak ada mukmin masuk jannah kalau tidak Allah memasukkan, tidak ada kafir dapat adab kehidupan kalau Allah tidak mengadab. Jadi dengan demikian maka pola pikir serba Allah. Nah, serba Allah ini gunanya bagi orang yang mengharapkan hasanah di dunia, itulah harus serba patuh kepada kebijakan Allah, supaya nanti dengan kebijakan Allah ini Allah mengantar ke arah kehidupan jannah seperti pada ayat tadi. Terlepas dari adab Allah yang Allah sendiri melakukan. Sebab dengan demikian artinya ada masing-masing ketegasan bagi diri untuk hidup benar. Artinya kalau suatu saat misalkan kita melihat, oh itu ada Ashabul Fil, itu orang mau merusak Ka'bah, yang kita tempoh hari kita katakan keberatan dengan sholat, sehingga bingung gimana Allah kok membiarkan mereka sampai mondar-mandir ke sana kemari dengan segala kecongkakannya. Di ujung-ujungnya kita juga tahu kan, ujung-ujungnya wa arsalna alaihim thairan ababil, kami yang mengutus thairan ababil melempari mereka sehingga faja'alahum, dia Allah membikin mereka ka'asfin ma'kul. Nah, jadi dari sini sama dengan kalau orang mau beriman tidak usah takut orang yang negatif diberi kesempatan oleh Allah. Apalagi pada ayat TC yang lalu Allah memberi kesempatan itu bukan kehidupan indah, tapi makin mereka bertambah kejahatan dan pelanggarannya. Nah, jadi artinya di sini kalau orang mau selamat, ini serba Allah semua ini. Misalkan, oh kenapa itu berhasil, misalkan mataun kolil, aku juga mau. Awas, jangan tertarik, itu bukan khair. Kehidupan khair itu adanya pada Rasul, bukan itu mataun kolil. Nah, jadi di sini artinya dengan subhanallah, orang tidak hanyut oleh berbagai persepsi di luar Al-Quran menurut sudah Rasul. Sehingga dari subhanallah nanti dilanjutkan ke alhamdulillah, mengapresiasi fungsi Allah yang selalu membela orang mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, disinilah artinya perlunya. Kemudian setelah itu kalau dibawa ke ada yang Allahu Akbar ya, menyatakan Allah sebagai pemenang dalam hidup, tempat kemenangan. Ada yang dibawa ke Allahumma gfirli, minta islah, tapi tetap harus diakui dulu. Tidak ada semua itu kalau tidak Allah melakukan. Kita sendiri tidak bisa ngomong, tidak bisa bernapas, tidak bisa aktivitas kalau Allah tidak menggerakkan darah beredar di urat-urat kita. Jadi dengan demikian maka dari sana sekali lagi subhanallah, kemudian alhamdulillah. Setelah alhamdulillah bisa ke Rabbi Firli kalau di dalam ruku atau sujud, atau kalau dalam bacaan lain subhanallah alhamdulillah ke Allahu Akbar. Demikianlah artinya mudah-mudahan ini semua menjadi pemikiran kita semua dalam rangka eksplorasi ayat Quran dan dalam rangka menyadarkan diri tentang fungsi Allah dalam segalanya yang kita lihat kenyataan di dunia ini. Barakallahu li wa lakum.
fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian pada kali ini wasiat bertakwa kita arahkan kepada penyisihan waktu. Penyisihan waktu artinya menyisihkan waktu, menyengajakan waktu untuk di samping berbagai aktivitas untuk melakukan pembinaan sholat. Artinya kalau kita berhitung tentang aktivitas dalam hidup ini, begitu banyak aktivitas dalam berbagai posisi di mana orang berada, tapi itu semua nanti berbahaya kalau tidak bisa menyisihkan waktu untuk seperti tadi ayat dieksplor, dihafal, dihadirkan dalam sholat. Ayat yang dieksplor tadi hadirkan dalam sholat. Al-Fatihah sudah jelas itu mutlak di masing-masing rakaat. Setelah itu baca ayat yang lainnya sebagai eksplorasi ayat Quran untuk membina kesadaran agar Quran menjadi hudal linnasi. Lakukan itu semua sebagai aktivitas setelah mengapresiasi fungsi Allah dari Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Maliki Yaumiddin. Lakukan aktivitas sebagai eksistensi dari Iyyaka na'budu, kemudian dari Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in minta maunah, minta pertolongan Allah, sebab seluruhnya tergantung kepada Allah. Sekali lagi saya kemukakan, as-somad. Ditanya Nabi, mas-somad, apa itu as-somad? Kata Nabi, alladzi yasmadu ilaihil khalqu fil hawa'i. Allah mempunyai fungsi as-somad. Yang diistilahkan as-somad adalah seluruh makhluk menuju kepadanya fil hawa'i, dalam berbagai kebutuhan. Seluruh makhluk ya, bukan hanya manusia. Yas'aluhu man fis samawati wa man fil ardh. Apa yang ada di semesta angkasa dan bumi ini meminta kepadanya. Kalau dibahasakan, artinya kan begini, kalau dibahasakan, kata matahari, edarkan saya. Kata darah, edarkan saya. Kata jantung, gerakan saya. Kata jagung, tumbuhkan saya. Kalau dibahasakan, sehingga kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap saat, al yaum sama al waktu mutlaqun, setiap saat, setiap periode, huwa fi sya'nin, dia Allah dalam urusan. Nyambung dengan yang disilakan tadi, ma masana min lugub, tidak sedikit pun kelelahan menyentuh kami dalam aktivitas ini. Karena semua tergantung kepada Allah. Orang mukmin tergantung kepada Allah, orang kafir pun tergantung kepada Allah, orang munafik tergantung kepada Allah, orang yang mau merusak ilmu tergantung kepada Allah juga. Kalau Allah tidak beri nafas, tidak mungkin dia melakukan itu semua. Maka mintalah maunah dalam kaitan ihdinas siratal mustaqim, minta tatanan hidup yang tangguh tiada tanding. Tatanannya mana? Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu para rasul, para sahabat, para
orang-orang yang membela kehidupan agung, para pelaku solih, sebagaimana sering kita jelaskan, ayatnya sudah dieksplor, baik itu An-Nisa 69 ataupun Maryam 58. Wairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang itu yang dihindari, yang seluruhnya ada juga dalam ayat Quran. Ini sekali lagi sisihkan waktu. Kalau waktu tidak disisihkan, mau bagaimana hidup ini? Jadi apapun orang pribadi tidak bisa dibuang. Dia sebagai guru, dia sebagai murid, dia sebagai petani, dia sebagai dokter, dia sebagai jenderal, tetap saja pribadi terbawa-bawa. Maka kalau pribadinya tidak pernah menghadap Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengajar, Allah sebagai pemasti, Allah sebagai perancang, mau apa hidup ini? Data tidak usah saya kemukakan, silahkan teliti apa yang terjadi dalam hidup ini. Oh, ini semua harus ada uang. Ya, tapi uang bukan segalanya. Bisa saja orang dengan uang banyak bisa iman, tetapi dengan uang banyak orang juga bisa kufur. Nah, jadi disinilah artinya sisihkan waktu untuk menghadap Ka'bah, menghadap lambang dari Allah sebagai komandan, dengan komandonya Quran, komando positif, amar ma'ruf, komando negatif, nahi mungkar. Sisihkan itu semua. Oh, dalam perjalanan ada qasar, dalam perjalanan ada jamak. Sebab kalau kita lihat dari data ayat Quran, kenyataan hidup orang yang berperang saja, saya kira kalau berbicara situasi gawat, ya tidak ada yang tergawat kecuali dalam perang. Sholat tetap ada. Sebab berbahaya kalau dalam situasi yang sangat gawat malah tidak menghadap kepada komandan untuk patuh berbuat menurutnya, bahaya itu. Dengan demikian, maka disinilah satu segi bahwa itu sangat penting. Di segi lain akan ada pengaruh. Ia karena budu yang kurang tepat, begitu ia karena stain, kira-kira Allah tidak memakbulkan apa yang didoakan. Itu yang perlu kita koreksi pada diri kita masing-masing. Sebab kalau Allah mau memudahkan, gampang saja kan. Begitu bingungnya orang Quraisy dengan Ka'bah karena ada yang mau merubuhkan, melawan tidak bisa. Ternyata Allah malah bertindak. Begitu bingungnya orang Indonesia susah untuk merdeka, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, malah kejam lagi. Tahu-tahu Amerika membom Hiroshima, Nagasaki. Yang dengan demikian Indonesia ketimbang pulung. Demikianlah artinya Allahus Samad, sehingga iyyaka nasta'in ada berkaitan dengan iyyaka na'budu untuk menjadi koreksi bagi diri saya dan hadirin sekalian dan siapa saja yang menanggapi khutbah ini. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.